Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya. Senang sekali ya di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di PJJ pembelajaran jarak jauh tahun 2021 di semester 2 ini. Ya, masih di channel yang sama Amazing Edu Crew dan di acara Bincang Pasundan 9. Baik, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang guru bahasa Indonesia ya, sudah sering sekali kita kedatangan beliau ya. Beliau akan membahas materi bab 4 mengenai teks tanggapan ya. Oke, siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, kita langsung sambut Bapak Mulki Arfi Mantasya SPD. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Alhamdulillah Pak Mulki. Alhamdulillah sekalian. Gimana Pak Mulki liburannya kemarin? Alhamdulillah Pak Edi, walaupun dengan masa pandemi seperti ini dan PSBB ya, kita masih bisa liburan lah, masih ada hiburan ya. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Mulki ya. Baik. Supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja Pak Mulki. Tadi katanya mau membahas mengenai bab 4 ya. Betul sekali Pak Edi. Bab 4 kelas 9. Kelas 9 mengenai teks tanggapan. Tanggapan. Betul. Betul Oke, Pak Edi. silahkan disimak anak-anak ya penjelasan pembukaan dari Pak Mulki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Alhamdulillah dalam pandemi seperti ini, walaupun kita masih kembali PSBB, kita kembali berkumpul walaupun masih secara virtual. Kali ini yang ingin Bapak sampaikan di semester 2 ya, semangat baru begitu ya Pak Yudi dan teman-teman siswa sekalian mengenai teks tanggapan. Nah ini ya. Jadi teks tanggapan seperti apa, kemudian nanti strukturnya dan contoh-contohnya akan Bapak bahas dan Bapak kupas tuntas semuanya, insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak pribadi dapat belajar kembali dan menyampaikan dengan baik kepada siswa sekalian. Begitu Pak Yudi mungkin pembukaan dari Bapak. Nah itu tadi ya, kita akan membahas bab 4 di kelas 9 teks tanggapan. Ternyata selain ada karya sastra Pak Mulki ya, ada juga teks tanggapan ternyata ya. Betul sekali Pak Yudi, ada teks tanggapan ya nanti di sana. Oke, Bapak juga bukan baru tahu ya, belajar lagi ternyata ya. Siap. Pertanyaan pembuka dari Bapak ya Pak Mulki. Siap Pak Yudi. Saya ingin tahu juga ya, apa itu teks tanggapan? Nah, baik. Kita akan awali Pak Yudi ya, dan teman-teman viewer sekalian juga siswa tentang pengertian umum dari teks tanggapan. Teks tanggapan ini berupa sebuah teks yang menganalisis, kemudian nanti mengerucutkan kepada hal-hal yang lebih khusus, dan ini bersifat nanti harus objektif Pak Yudi ya, yang pertama, yang kedua harus santun. Jadi dua hal itu dulu ya. Jadi kita yang pertama harus objektif atau apa adanya, yang kedua harus disampaikan secara santun. Jadi pengertiannya Bapak permudah, Bapak persingkat, objektif, santun. Itu dulu. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi pengertian umumnya kalau yang Bapak tangkap adalah analisa sebuah karya sastra ya, disampaikan secara objektif, santun, tidak boleh menyinggung ya Pak Mulki ya. Awas kalian kalau nanti belajar sama Pak Mulki mau kasih teks tanggapan jangan sampai. Makanya di sini kita akan belajar Pak dia. Oke. Nah, tadi itu silahkan dicatat ya. Kedua Pak Mulki langsung ya. Struktur teks tanggapan. Oke, nah kita akan berbicara struktur ya. Tapi sebelum Bapak bahas struktur, teks tanggapan ini sendiri juga nanti akan banyak sekali Pak dia bisa menanggapi sebuah karya sastra seperti mungkin novel. Kemudian nanti ada cerpen gitu ya. Atau mungkin nanti menanggapi sebuah karya seni seperti mungkin seni pahat, seni patung, musik juga, itu semua bisa. Jadi dalam bahasa Indonesia teks tanggapan ini dimuat gitu ya, atau didefinisikan sebagai teks yang nanti pada akhirnya menganalisis bagaimana karya sastra itu dibuat, apa kelemahan, apa kelebihan gitu ya, kemudian
dan semua yang ada di dalamnya, di dalam karya sastra itu. Nah, berbicara mengenai struktur Pak Yudi, ada 3 ya, ada 3 struktur dari teks tanggapan. 3 tuh ya. Sekali lagi ya, jadi siswa tolong dicatat, struktur teks tanggapan itu dibagi menjadi 3. Yang satu ada evaluasi. Evaluasi di sini teks tanggapan yaitu berisi tentang gambaran umum. Oh, gambaran. Tentang sebuah karya sastra. Yang kedua ada definisi atau deskripsi umum. Deskripsi umum ya. Sekali lagi deskripsi umum ya. Deskripsi umum ini lebih mengerucut. Jadi menggambarkan secara khusus mana kelebihan, mana kekurangan, kemudian sinopsis atau gambaran keseluruhan dari sebuah karya sastra tadi. Nah, yang ketiga baru ada penegasan ulang. Penegasan ulang sudah jelas dari tadi evaluasi, kemudian deskripsi umum ditegaskan kembali di bagian akhir. Jadi sekali lagi dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi apa Pak Mulki? Ada evaluasi, Yang kedua kemudian ada deskripsi umum. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, itu tadi ya ternyata struktur dari teks tanggapan. Betul sekali. Oke, menarik ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Siap, Mulki Pak Yudi. ya. Teks tanggapan, kalau yang saya tangkap ketika saya membaca teks tanggapan pasti seputar esai, kritik atau apapun ya, nggak tahu ya. Kita langsung tanyain. Nah, teks tanggapan itu macamnya seperti apa, Pak? Siap, Pak Yudi tadi sudah menyinggung sedikit ya mengenai macam-macam dari teks tanggapan. Jadi sudah tadi ada kritik dan sebagainya. Nah, Bapak lebih perjelas lagi nih Pak Yudi ya. Jadi teks tanggapan itu umumnya nanti bersifat ada pujian, begitu nanti ada kritik, kemudian ada saran, pendapat, gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, yang Bapak ingin lebih tekankan di sini, apalagi kita sudah pada era 4.0 ya, sebentar lagi 5.0 nih Pak Yudi ya. Jadi banyak di antara viewer dan siswa sendiri yang kadang memberikan kritik, pujian, kemudian di kolom komentar ataupun nanti di media sosial itu masih sangat-sangat ya Bapak pikir menyayangkan lah Pak Yudi dari segi bahasa, dari segi penyampaiannya. Nah, di sini Bapak akan lebih menekankan kepada bagaimana memberikan pujian yang baik, memberikan saran yang enak didengar, enak ditulis, enak dibaca, begitu ya, maupun kritik. Jadi kadang kan mungkin kita lebih mengenalnya netizen, haters, begitu ya, dan sebagainya. Nah, zaman sekarang. Nah, boleh saja berpendapat, boleh saja mengkritik dan sebagainya. Hanya dari segi bahasa harus dipertimbangkan dan harus dilihat. Dan sangat disayangkan beberapa mungkin yang dalam hal ini kurang pengetahuan, akhirnya kan berdampak pada hukum Pak Yudi, begitu ya. Kemudian ada sampai yang jadi viral dan akhirnya ditangkap dan sebagainya, itu hanya karena saran, hanya karena kritik yang tidak pada tempatnya. Jadi di sini saya ingin menekankan, Bapak ingin menekankan sekali lagi, khususnya pada siswa SMP Kelas 9 untuk lebih bijaksana. Ya, lebih santun tadi ya, lebih santun dalam menyampaikan pujian, saran, bahkan kritik sekalipun. Begitu Pak Yudi, macam-macam dari teks tanggapan. Nah, ya itu tadi ternyata teks tanggapan itu di dalamnya ada pujian, ternyata ya ada kritik, ada apa lagi? Ada tadi? Saran, gitu saran ya. Nanti di sana kalian belajar ya bagaimana cara membuat teks tanggapan yang benar. Apalagi zaman sekarang itu untuk untuk membuat teks tanggapan sepertinya lebih mudah mungkin ya. Betul sekali. Banyak sekali medianya sangat Instagram banyak. Di kolom komentar ada, Facebook ada ya, YouTube, kolom komentar YouTube ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kalian siswa-siswi belajar teks tanggapan dituangkan ke dalam media tersebut dan secara santun ya. Nah, jadi itu yang membaca juga wah beda ini yang ngertiknya kalau anak sekolahan mah gitu ya lebih santun. Nah, silakan nanti belajar ke Pak Mulki ya. Baik Pak Yudi, langsung saja mungkin ke pengumuman dan tugas kali ini. Jadi untuk siswa khususnya SMP Kelas 9 kelas 9 ya, sebagai mukadimah atau mungkin Bapak katakan sebagai latihan lah. Latihan sebelum nanti ke pembelajaran bagaimana teks tanggapan itu dibuat. Ya. Jadi tugasnya sekali lagi untuk kali ini siswa nanti cukup
berkomentar dalam channel ini, khususnya di topik teks tanggapan. Kemudian kalian sebutkan nama dan kelas, berikan kritik, saran, Ya. dan pujian tentang channel Amazing Edu Crew ini. Oke, wah. Ya, jadi silakan nanti kalian berikan pujian, saran, dan kritik. Ya, Bapak ingin tahu dari segi bahasa, dari segi apa pembenaran kata kalian seperti apa. Itu mungkin Pak Yudi tugas dan PJJ untuk kali ini di teks tanggapan. Bapak yang satu ini ya. ada saja ya selalu idenya ya. Oke, silahkan kalian beri tanggapan channel ini ya. Semoga pendapat yang kalian sampaikan, tanggapan yang kalian sampaikan menjadi kritik yang membangun ya bagi channel ini ya. Silahkan. Oke, tadi pengumuman dan tugas ya. Sudah selesai mungkin dari Bapak. Jadi silakan tugasnya dikerjakan. Oke, silahkan tuh ya. Tadi tugas dari Pak Mulki dikerjakan ya. Karena tugas yang kali ini Bapak kira menarik sekali untuk Bapak baca juga. Oke, mungkin karena materi dari Pak Mulki dicukupkan untuk pembukaan PJJ di tahun 2021 ini. Siap ya. Semoga kalian di rumah di gadgetnya masing-masing tetap terus semangat. Amin. Ya, melalui pandemi dengan bersekolah dengan cara Daring, online daring ini mudah-mudahan kalian tetap semangat. Amin. Ya. Oke. Akhir kata sekian dari Bapak dan juga Pak Mulki, bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya di mata pelajaran yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.